hacking dan intersepsi besar-besaran oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ini disampaikan dalam video conference dengan peserta seminar di pameran IT terbesar di dunia, CeBIT, Hannover, Jerman, tanggal 18 Maret lalu. Dan kita akan berbincang bersama salah satu pakar keamanan cyber Indonesia yang hadir langsung di CeBIT 2015 di Hannover itu, dan juga Chairman Lembaga Riset Communication and Information System Security Research Center, Pratama Persada. Kami sudah tersambung sekarang. Selamat, Mas Pratama ini ada di mana? Lagi ada di Jerman? Oh, lagi ada di mana? Di London katanya. Baik, selamat siang Mas Pratama. Lagi jam 12:30 sekarang di sini. Jam 12:30. Oke, baik. Dengan Lia Kristi di Sindo Trijaya FM di Jakarta. Ya, selamat siang Mbak Lia. Bingung nih ngomong selamat siang sama selamat malam nih kan. Mas Pratama, apa yang peringatan apa sih yang disampaikan oleh Edward Snowden dalam pameran CeBIT kemarin? Oke, terima kasih Mbak Lia, pendengar Sindo Trijaya, bahwa cukup menarik juga kemarin ketika kita berkumpul para pakar-pakar teknologi dari seluruh dunia mendengarkan video conference wawancara dengan Snowden. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini target dari spionase asing atau target dari intersepsi asing itu sebenarnya tidak lagi ke arah terorisme, bukan lagi ke arah pemberontakan atau terhadap penjahat-penjahat cyber, tapi mereka sekarang sedang mengarah kepada ahli-ahli IT, admin-admin IT gitu. Karena apa? Karena ternyata benar juga apa yang dikatakan oleh Mr. Snowden bahwa sebenarnya kunci untuk mendapatkan informasi itu adalah kepada ahli-ahli IT yang bertanggung jawab sistem di tempat. Misalkan di perusahaan, kemudian ada di government, corporate gitu. Karena dengan mereka bisa masuk dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap sistem IT ini, mereka bisa masuk dalam sistem dan bisa mengambil informasi. Gitu. Baik. Nah, ini kemudian bagaimana menjadi ancaman bagi negara-negara, khususnya bagi Indonesia? Nah, ini kan sebenarnya perperangan di dunia cyber ini sudah menjadi hal yang sangat nyata, bukan hal yang cuma hanya didongeng gitu, Mbak Lia. Kita sudah tahu bahwa kemarin sedang rame-ramenya lagi kita disadap oleh New Zealand, Somalia, dan beberapa negara yang masuk dalam Five Eyes gitu, dalam 5 mata gitu, termasuk Amerika dan Inggris. Tetapi kita juga tahu bahwa sebenarnya bukan hanya 5 negara itu yang melakukan penyadapan, tapi hampir seluruh negara yang berkepentingan terhadap Indonesia itu melakukan penyadapan gitu. Dan ini hal yang sudah sangat wajar sekali. Nah, ini sekarang tinggal protek aja bagaimana gitu. Karena kebetulan sempat melihat di pameran di CeBIT 2015 di Hannover, Jerman, bahwa teknologi-teknologi yang ada sekarang ini sudah mengarah kepada teknologi pengamanan informasi gitu. Nah, kalau misalkan Indonesia masih bersikap santai, bersikap nggak peduli bahwa informasi ini yang perlu diamankan, ya sudah, kita akan jadi target terus-menerus gitu. Oke. Kan kalau bicara soal ancaman terhadap teknologi, ya harus dijawab juga dengan teknologi begitu kan. Nah, apakah kita punya sumber dayanya untuk menjawab teknologi itu? Sangat punya sekali Mbak Lia sebenarnya. Kemarin kebetulan saya juga ditunjuk sebagai salah satu pembicara di Forum Bisnis Internasional di CeBIT 2015. Di situ kebetulan saya berbicara masalah enkripsi, pengamanan informasi. Di situ mereka juga sebenarnya agak terkejut juga ketika tahu bahwa Indonesia punya teknologi enkripsi, teknologi pengamanan informasi gitu. Dan ternyata teknologi kita juga nggak kalah sama teknologi-teknologi yang ada di luar negeri gitu. Dan apalagi juga kita tahu bahwa di luar negeri atau di negara-negara besar itu kadang-kadang ada
ekspor license yang mewajibkan perusahaan yang memiliki teknologi pengamanan itu tidak boleh menjual suatu sistem keamanan yang negara tersebut belum bisa membuka kuncinya gitu. Nah, akan kelihatan putus saja kalau misalkan negara kita membeli teknologi dari luar negeri yang jelas-jelas itu teknologi sudah crackable gitu, udah bisa dibongkar oleh negara penjualnya gitu. Nah, makanya ini juga merupakan mungkin satu momentum ya bahwa teknologi pengamanan informasi dari dalam negeri itu juga menjadi hal yang sangat ditunggu oleh orang-orang yang membutuhkan sistem pengamanan yang unlimited. Maksud unlimited adalah customizable gitu. Mau dari algoritmanya, dari sisi panjang kuncinya, dari sisi graphical user interface-nya gitu. Nah, Indonesia, negara kita, masa nggak mau menggunakan produk dalam negeri gitu. Kemarin banyak kok perusahaan dari Indonesia, ada 12 perusahaan IT dari Indonesia yang hadir di TEDx 2015 di Hannover, Jerman. Dan saya lihat memang rata-rata teknologi sudah teknologi tingkat tinggi gitu. Cuma nggak dilirik, kurang dilirik aja oleh pemerintah gitu. Tapi kebetulan kemarin dari Kementerian Perindustrian dan dari dukungan dari KBRI, dari Kominfo ada sedikit perhatian lah sehingga bisa ikut dalam pameran ini dan memamerkan teknologi terbaru dari produk anak bangsa kita gitu kali ya. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan kurang dilirik oleh pemerintah. Jadi pemerintah sampai saat ini belum cukup mungkin perhatiannya. Apakah perhatian kepada hal ini membutuhkan anggaran yang sangat besar? Saya pikir enggak ya. Saya pikir harga dalam negeri pasti jauh lebih murah daripada harga dari luar negeri gitu. Tetapi yang jadi masalah, mau enggak menggunakan produk dalam negeri, percaya nggak menggunakan produk dalam negeri sendiri gitu. Karena memang kalau kita ngomong masalah teknologi, memang teknologi banyak dimiliki oleh negara-negara yang sangat maju. Misalkan kita beli switch, kemudian kita beli server, kita nggak mungkin kita beli dari negara kita sendiri karena di negara kita belum memproduksi itu. Tetapi kalau kita mau masalah keamanan, jeleknya yang dibikin oleh negara sendiri itu jauh lebih baik daripada sistem keamanan yang dibeli dari negara asing. Karena kita nggak tahu kalau kita beli sistem keamanan dari negara asing, apakah itu ada backdoor-nya, apakah itu memang ditanamin trojan, ataukah itu ada exploit atau apapun itu gitu. Karena kita tahu bahwa walaupun mungkin kadang-kadang mereka menawarkan dengan harga yang murah, tapi kita tahu bahkan gratis ya gitu. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya itu nggak ada makan siang yang gratis gitu. Pasti ada sesuatu di situ. Makanya saya juga menghimbau kepada pemerintah harus hati-hati kalau misalkan ada hibah teknologi dari negara A, hibah teknologi dari negara B, kemudian ada hibah alat keamanan informasi dari negara A, itu udah nggak mungkin lah mereka ngasih sesuatu hal yang mereka itu nggak ada apa-apanya di dalam baliknya itu gitu. Bagaimana Anda melihat langkah atau upaya pemerintah Indonesia yang sudah merintis pembentukan Badan Cyber Nasional gitu? Apakah itu sudah cukup atau apa yang perlu dikritik dari itu? Nah, ini merupakan hal yang sangat positif di pemerintahan Presiden Jokowi bahwa beliau concern terhadap dunia cyber yang semakin mengkhawatirkan dengan adanya pembentukan Badan Cyber Nasional. Cuma yang jadi masalah adalah sekarang bagaimana badan ini benar-benar terbentuk sesuai dengan fitrahnya gitu. Maksudnya ya memang badan ini dibuat untuk melindungi bangsa Indonesia, negara Indonesia dari penetrasi kekuatan asing untuk pencurian informasi gitu. Jangan hanya kita membentuk suatu badan ini, yang penting ada badannya, kemudian ada anggarannya, kemudian ada orang-orangnya, naruh pejabat, kemudian ada naruh teman-temannya para pejabat itu yang nggak ada gunanya juga gitu. Sekarang bagaimana langkah nyatanya? Karena untuk membuat suatu badan cyber nasional nggak bisa kita cuma hanya membuat suatu, ya pokoknya ini kantornya ada udah cukup gitu. Kita harus mengintegrasikan semuanya. Sekarang ini kita punya instansi pemerintah yang masing-masing punya anggaran IT dan itu belum terintegrasi satu sama lain gitu. Dan kita nggak tahu mereka menggunakan standar apa, teknologi apa yang digunakan gitu. Sedangkan Presiden Jokowi maunya menginterkoneksikan semua instansi pemerintah lah. Kalau misalkan salah satu aja instansi pemerintah yang sangat vital kemudian pengamanannya kurang, itu kan bisa nyebar kemana-mana gitu. Karena semakin
terkoneksi suatu jaringan semakin mudah itu akan dijebol. Kalau tidak memikirkan keamanannya gitu. Baiklah. Ya, Mas Pratama, terima kasih banyak sudah berbagi hal ini kepada pendengar kami di Sindo Trijaya FM. Terima kasih. Ya, salam dari London buat para pendengar di Sindo Trijaya. Iya, selamat siang di sana. Baik, Profesional Sindo itu Pratama Persada, pakar keamanan cyber dan juga Chairman Lembaga Riset CISS REC, Communication and Information System Security Research Center, yang mengikuti pameran